Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Nutan Kayu Utara 07 Bapak Isa Bunin SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah kita Ibu Eni Pratiwi SPD. Sebentar lagi akan menuju MPD. Kita doakan ya teman-teman ya. Ya, yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman ya, yang ada di ruang ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk acara pada siang hari ini, yaitu saya akan mempresentasikan kegiatan saya, yaitu PKG, pengembangan kompetensi guru saya, yaitu kelas 5 ya, atau PKG PJOK. Nah, dengan judul ya, kebetulan saya sebentar lagi udah mau selesai. Nah, ini desiminasi saya. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya, yang berjudul yaitu P3.1 C2 kuatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar, atau yang kita singkat KBS. Cuman kalau di kegiatan kita sehari-hari itu namanya Komber ya, komunitas belajar. Tapi kalau di PKG itu namanya KBS, komunitas belajar sekolah. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita kilas balik dulu kenapa saya mengambil kuatkan pemahaman merancang. Nah, sebelumnya di modul berikutnya kita sudah membahas temanya itu ada namanya pendidikan gerak, bagaimana kita merancang bikin program. Nah, di sini saya memilih. Kegiatannya yaitu namanya temanya SEM. SEM itu kalau kepanjangan namanya Sport Education Model. Nah, jadi SEM itu Sport Education Model. Nah, di sini saya mengambil temanya simple, yaitu ketika saya sudah mendapatkan ilmu di PKG itu, bagaimana cara merancang. Nah, di sini saya akan tuangkan nih. Sebenarnya udah ada prakteknya. Nah, prakteknya itu nanti saya ambil di kelas meeting. Nah, kelas meeting insya Allah akan dilaksanakan nanti Desember setelah SAS ya, sumatif akhir semester. Nah, kita akan lanjut definisi saya yang pertama, yaitu ada latar belakangnya nih. Latar belakangnya ada 4. Ya, yang pertama berdasarkan hasil asesmen saya nih di sekolah SDN Nutan Kayu Utara, perlu ada kegiatan yang mengembangkan keterampilan peserta didik dalam kegiatan futsal. Jadi saya kebetulan nih mengambil kegiatan SEM-nya itu yaitu kegiatan futsal karena disesuaikan dengan kondisi lapangan kita. Ya, karena itu perlu dilakukan upaya yang meningkatkan kebugaran jasmani yang terstruktur dan berkelanjutan. Jadi nanti ketika kegiatan eskul itu nanti akan ada kegiatan yang berkelanjutan, yaitu mungkin ada di tingkat kecamatan. Terus yang kedua, kepemimpinan peserta didik harus dikembangkan dengan program yang berpihak kepada peserta didik untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi saya di sini yang mengajarkan. Jadi yang untuk kegiatan ini yang berperan aktif adalah peserta didik. Jadi kita sistem modelnya SCL, Student Center Learning. Jadi siswa yang berperan aktif dalam kegiatan class meeting yang akan dilaksanakan di SD 07. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran PJOK di SD Nutan Kayu ini 07 mengembangkan pengalaman belajar yang berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain sehingga muncul pelajaran yang bermakna. Jadi ketika
nanti kegiatan itu nanti akan terkait pembelajaran yang ada di pelajaran lain. Jadi kayak model P5 dia, kayak model P5. Jadi nanti ada muatannya bahasa Indonesia ada, nanti seperti matematika, nanti kan dia hitung berapa skor ini. Nah itu adanya keterkaitan antara pelajaran PJOK dengan pelajaran yang lain. Nah yang nomor 4 ada aset. Nah nanti kegiatan ini yang kelas meeting yang akan dilaksanakan besok itu adanya aset manusia. Ya ada aset manusia itu yang seperti saat ini gitu, ada guru ya. Terus aset fisiknya itu yaitu kondisi yang ada di sekolah kita, fisik lapangannya seperti apa, memadai tidak, terus gedungnya, lapangan, bola semua gitu ya. Terus finansial, kalau finansial itu anggaran. Jadi ada nggak nih anggarannya gitu. Untuk yang tahun kemarin ada anggaran ya, cuman nggak terlalu besar ya. Jadi aset manusia, fisik, aset finansial yang terdapat di SDN 7 dijadikan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya yang ya di sini peserta didik mampu menerapkan keterampilan gerak dasar dalam permainan sepak bola melalui lomba kelas meeting dengan kolaborasi yang baik. Nah, di sini permainan futsal ya, sepak bola ya, nanti saya ganti. Jadi adanya permainan sepak bola melalui kegiatan lomba kelas meeting dengan kolaborasi yang baik. Jadi kegiatan ini ya berkolaborasi berbagai pihak. Jadi nanti kita bisa melibatkan nanti komite, melibatkan guru, ya, tapi yang berperan aktif adalah peserta didik. Gitu. Nah, produk utama atau nama kegiatannya adalah lomba kelas meeting antar kelas tinggi. Nah, nanti untuk kegiatannya kelas meeting kelas tinggi, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kelas bawah juga. Nah, ini saya ambil cuma kelas tinggi. Publikasi produk yaitu menyelenggarakan kegiatan lomba kelas meeting peserta didik yang berperan aktif. Oke, kita lanjut. Nah, tema kegiatan ya untuk modul saya ini yaitu mengembangkan peserta 07 yang berkualitas. Nah, jadi Zero itu sekolah kita yaitu peserta didiknya yang benar-benar berkualitas dalam pengembangan olahraga futsal ya di SDN 07. Tipe proyeknya tantangan membuat karya kegiatan lomba futsal. Jadi anak-anak itu nanti bagaimana merancang kegiatan kelas meeting itu ya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, di sini model pembelajaran adalah SEM, Sport Education Model. Peserta didik yang terlibat ya seluruh fase ya, seluruh peserta didik fase C yaitu 4 sampai 6. Waktu pelaksanaannya di bulan Desember selama 2 hari. Pembelajaran ini termasuk, nah saya atau mungkin ya masuk ke kulikuler ya kali ya, kalau ya begini ya, yang kalau kegiatannya di dalam jam pelajaran ada ekstra kurikuler kan, berarti luar intra, berarti saya masuk ke kulikuler apa intra ya kurikuler begini ya kalau ya itulah ya Dek ya. Oke. Nah, yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tabel karakteristik belajar berbasis proyek. Jadi ada mata pelajaran yang menjadi lokomotif dan sampingnya PJOK. Nah, kalau berikutnya mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN dan IPAS. Perannya terlibat, guru berperan dalam manajemen dan memfasilitasi peserta didik berbagi peran dalam seluruh bagian dari kompetisi atau kelas meeting tadi. Lokasinya lapangan sekolah SDN Utang Kayu Utara 07. Produk yang dihasilkan yaitu
lomba kelas meeting futsal. Tabel gambar besar pembelajaran berbasis project. Ya, di sini ada 5 kolom. Ya, yang pertama tingkat satuan pendidikan. Ya, ada kelas, tema, topik, total waktu. Tingkatnya sekolah dasar, kelasnya fase C 446. Nah, di sini temanya gerak dasar, ya, topiknya permainan futsal, total waktunya 2 hari. Di sini dimensi profil pelajar Pancasilanya berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Elemen P5-nya keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, dan pengembangan karakter internalisasi nilai gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan keterampilan gerak dasar dalam permainan futsal, ya, sistem gugur dengan kolaborasi yang baik. Berbagi peran peserta didik sesuai dengan pertimbangan potensi dan karakteristik peserta didik. Asetnya yaitu manusia, fisik, lingkungan, budaya, finansial, dan sosial. Nah, alur pembelajaran berbasis proyek, yaitu alur, ya, di bawahnya ada peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan kembali. Nah, dan yang terakhir ini presentasi yang sedang saya lakukan. Aktivitasnya melakukan kegiatan awal, memberikan pertanyaan utama dan mengembangkan pertanyaan lanjutan, mendiskusikan produk utama, pembentukan tim, menentukan kesepakatan dalam tim, membuat jurnal proyek atau project, membentuk inquiry peserta didik. Jadi membentuk inquiry itu pertanyaan, ya, pertanyaan, ya, dalam kegiatan itu untuk peserta didik. Membimbing proses pembelajaran dengan monitoring dan coaching, melakukan asesmen formatif, melakukan umpan balik baik guru ke peserta didik atau peserta didik, dan melakukan asesmen standar sukses, presentasi dan unjuk karya, serta evaluasi, refleksi, dan selebrasi. Nah, selebrasinya itu nanti jadi setelah ujian itu. Nah, nanti selebrasinya di situ masuk timnya. Nah, di sini ada foto-foto kegiatan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Nah, dokumentasi rapat kegiatan lomba futsal terkelas. Kita ada rapat. Ya, ini dokumentasinya. Terus ada kolaborasi dengan pihak terkait bersama komite, sekolah, dan pihak luar. Nah, itu, ya. Apa ya? Aduh. Ya, nah, di sini melibatkan peserta didik dalam merancang kegiatan lomba futsal antar kelas. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan peserta didik terutama kelas ini. Nanti ada yang menjadi wasit, ada yang ada di meja pertandingan, ada yang nanti jadi komentator. Nah, nanti peserta didik itu yang terlibat penuh dalam kegiatan kelas meeting. Guru adalah hanya memonitoring dan memfasilitasi. Terus, nah, nanti setelah kegiatan itu nanti ada namanya pemberian apresiasi, ya, apresiasi, ya, ada hadiah setelah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini foto-foto, ya, pemberian apresiasi kegiatan lomba kelas meeting futsal. Nah, ini para pemenang lomba. Nah, ada pemenang lomba, ya. Terus, nah, ini peserta yang mengikuti lomba futsal. Nah, ini di sini ada kelas tinggi. Ini pesertanya. Nah, ini adalah bagan pertandingan futsal. Ya, ada bagannya nanti bukan atas nama kelas, tapi nanti atas nama, ya, bentuknya atau apa, atas nama negara atau nama apa. Nah, bagannya seperti ini. Kita menggunakan sistem gugur. Jadi kalah udah. Pelaksanaannya selama 2 hari.
Nah, di sini nanti jadi event yang di dalam di internal ini ya, event yang di internal ini nanti ya berkelanjutan ya. Jadi anak-anak itu ketika kegiatan sudah berjalan internal sekolah, nanti ada kegiatan yang lebih berjenjang. Nah, itu namanya berkelanjutan eventnya. Baik nanti O2SN, ada kegiatan Kasatlanskap, ada kegiatan por ya, por belajar. Nah, itu nanti itu untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik itu ya. Terus kita lanjut. Nah, selesai. Thank you. Itu saja presentasi yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf pada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya ya, kita berbagi ilmu saja ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.